baik Tribuners, kembali lagi bersama saya Nur Rahma Sagita, reporter dari Tribun Bengkulu. Di sini Tribuners, saya sudah berada di lokasi batik Sekundang Lukis by Yeni Lamode. Nah, di sini nanti kita akan melihat itu tahapan-tahapan membatik hingga cerita sendiri dari Ibu Yeni sebagai pemilik dari batik Sekundang Lukis ini, Tribuners. Oke Tribuners, mari kita lihat dan saksikan. Cerita Yeni Yusirana, pemilik sekaligus pembuat batik Sekundang Lukis, Bengkulu Selatan. Berlokasi di depan Simpang Tugu Lukis Mana, Bengkulu Selatan. Awal mula dirinya membatik selain mendapat dukungan penuh dari keluarga, terutama sang suami bernama Rizani. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM bermula saat dirinya mengikuti pelatihan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Disperindak Kop Bengkulu Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Yusirana, owner batik Sekundang Lukis. Awalnya saya belajar membatik itu dari Dinas Perindak Kop. Nah, bulan Desember 2022, ya, akhir Desember 2022. Jadi waktu itu saya mengikuti itu ada 7 orang peserta, termasuk saya. Nah, setelah itu saya pikir ini bisnis yang bisnis ya menjanjikan. Jadi pada waktu saya selesai pelatihan itu kan kebetulan langsung ada yang mau pesan batik. Saya tertantang untuk bisa membuat batik gitu kan. Padahal pada waktu itu kan cuma 5 hari pelatihannya. Jadi saya terima pada waktu itu kan, bisa katanya itu bikin batik, kami mau bikin seragaman. Jadi pada waktu itu saya buat 7 piece dengan gemetar, padahal pertama itu takutnya nggak jadi gitu kan. Ternyata alhamdulillah pada waktu itu memang saya sudah buat ciri khas saya itu kontemporer. Kontemporer, jadi mereka sangat berminat sekali dengan motif itu, karenanya oh ya kalau motif seperti ini ya modern, kita enak makainya, nggak terlalu serius, dibilang gitu kan. Jadi alhamdulillah setelah selanjutnya itu ada lagi yang pesen gitu kan, akhirnya kita didukung, saya ini bisa begini didukung oleh keluarga saya. Nah, suami saya sangat mendukung ini, akhirnya berkolaborasilah saya sama kakak ipar saya sama suami saya kan. Nah, jadi kita berbagi tugas gitu kan. Setelah itu selanjutnya datang pesanan-pesanan. Bu, ini kan awalnya kita dari Disperindak ya Bu untuk usaha ini Bu. Nah, kalau untuk awal mula modal kita berapa Bu? Kalau modal kita awalnya lumayan modalnya ya, karena pewarna itu ada yang mahal, ada yang murah, bervariasi warna kan. Begitu juga kain. Kalau kita beli per meter tentunya harganya beda dengan 1 roll gitu kan. Nah, jadi saya itu awalnya modalnya 500.000 awal modal saya. Berarti untuk sangat menarik ya Bu, untuk harga dari modal 500.000 sekarang kita sudah bisa membuka usaha batik yang sekarang sudah lumayan berkembang ya Bu, ini Bu di masyarakat ya Bu. Nah, jadi ini Bu, kalau sekarang ini Bu dari modal 500.000 itu kita sudah bisa mengumpulkan keuntungan berapa Bu? Kalau keuntungan itu relatif ya. Kalau awal-awal itu kan kita belum memikirkan keuntungan seberapa gitu kan, karena kita awalnya itu kan memberikan dengan masyarakat itu, kalau batik itu bukan saja untuk ke kantor gitu kan. Kalau sekarang kan bisa dibuat model seperti baju saya, maksudnya bukan nggak terlalu ini ya, modelnya lebih simple gitu kan. Jadi kalau sekarang
alhamdulillah dari kecil usahanya, alhamdulillah sampai sekarang seperti ini. Sudah bisa menghasilkan keuntungan jutaan ya Bu, kita Bu, dari modal 500 itu ya Bu. Alhamdulillah. Bu, ini Bu, untuk ciri khas batik kita sendiri ada Bu? Ada. Gimana itu Bu? Ciri khasnya batik kita, ciri khasnya daun tales. Daun tales ya. Ini ada. Bentar. Ya, boleh dijelaskan Bu untuk batik yang kita perlihatkan tadi ciri khas sendiri dari batik Sekundang ini Bu, apa saja Bu? Oh ya, ciri khas batik Sekundang itu dia ada daun talas atau daun keladi. Ini mencerminkan makanan khas Mana, gulai pendap, gulai kembaang. Nah, jadi ini pakai dia, ini ada daun pakis dan supaya daerah lain juga tahu batik Sekundang itu, batik Bengkulu itu tentunya tidak ketinggalan ini bunga raplesia ya Bu. Raplesia. Ya. Bu, selain adanya bunga raplesia, daun talas dan daun Pakis. ya daun pakis tadi Bu, ada ciri khas lain Bu untuk batik kita ini sendiri Bu? Tentu. Kalau ciri khas batik Sekundang Lukis, dia memakai garis-garis atau bergelombang seperti ini. Nih. Ini ciri Yang mana khas. Bu? Itu boleh ditunjuk Bu? Ya, ciri khas kita ada seperti ini ya. Berarti itu salah satu ciri khas Ya. dari batik Ya. Sekundang ya Bu, Ya. Sekundang yang rukis yang kita buat ya Bu. Ya. Ya. Seperti yang baju saya pakai juga kan, dia ada bergelombang-gelombangnya atau Ya. garis-garisnya. Itu ciri khas kita, Ya. itu dari garis-garis ya Bu, yang bergelombang ya Bu. Iya. Oke, baik. Awal pertama membuat batik itu kan dari pola. Kita memola kita harus menentukan dulu bentuk modelnya seperti apa. Nah, setelah kita tahu modelnya seperti apa, kita cap atau kita tulis. Oke. Itu untuk habis pola tadi ya Bu. Ya. Nah, habis pola itu kita lakukan langkah apa yang selanjutnya Bu untuk membatik? Selanjutnya setelah kita memola, setelah kita cap atau kita tulis, kita colet dengan warna. Colet warna tergantung dengan pesanan misalnya kan, atau mau warna merah, warna hijau, warna kuning gitu. Bu, untuk pemilihan warna ini sendiri sudah ada di kita siapkan atau gimana Bu untuk pemilihan warnanya Bu? Untuk pemilihan warna, kadang-kadang kan ada yang pesan kan, kita harus meracik warna dulu. Nah, jadi kita racik warna untuk menentukan warna apa yang disesuaikan dengan pesanan gitu kan. Jadi sebelumnya memang kita kan dari warna itu kan sudah ada warna merah, kuning, warna hijau kan. Nah, tapi untuk warna spesifik misalnya kan ada warna yang tidak ada di sana, itu kita racik dulu. Bu, setelah kita lakukan warna kan, kita ada setelah melakukan pola juga kan Bu, ada langkah selanjutnya Bu. Itu langkah apa? Langkah selanjutnya setelah kita pencoletan, nah kita water atau penguncian warna dulu. Nah, setelah di water kita diamkan sampai kering, sampai warna fiksasi warna tertentu kita rendam. Setelah itu kan, setelah 2 jam atau 3 jam kita diamkan. Setelah itu kita rendam sampai habis luntur. Dia kan mengeluarkan luntur kan sehabis itu. Setelah airnya bersih, baru kita penembokan. Penembokan itu dilakukan berapa waktu Bu, jam yang diperlukan Bu? Kalau penembokan itu waktunya sesuai dengan gambar ya. Kadang-kadang itu kan kalau banyak motif, dia kan tentunya banyak yang harus ditembok, ditutup dengan lilin.
supaya ditutup dengan lilin di tembok itu warna kita mengasih warna dasar tidak bercampur dengan warna lain. Kalau untuk membatik ini Bu, satu batik itu memerlukan waktu berapa lama itu Bu? Kalau untuk satu kain memerlukan waktu sekitar 3 hari siap pakai. Itu sudah siap pakai Bu. Ya. Bu, kalau untuk semua tahapan ini sudah selesai kan Bu? Nah, kalau untuk harga itu sendiri berapa kita pasarkan Bu? Dari harga 250. Satu pieces itu dia sudah ukuran 2,20 meter, panjangnya 115. Berarti kita nggak main meteran ya Bu untuk jualnya? Nah, karena kita kan batik buatan sendiri, batik lokal. Saya kalau promosinya lewat Facebook ya. Dari Facebook itu orang mana yang ada di rantau, dari di Jakarta, di Bandung, di Jambi kan, sudah bisa pesan sama kita. Karena mereka melihat dari Facebook itu, dari sana mereka lihat, setelah itu mereka minta nomor HP. Nah, jadi akhirnya berhubungan lewat WhatsApp. Berarti kita selain di offline juga bisa melakukan penjualan di online ya Bu. Bu, untuk nama Facebook kita ada Bu? Ada. Apa itu Bu? Yeni Yusirana. Itu ya Bu, Facebook kita untuk masyarakat yang ingin memesan ya Bu. Iya. Bu, untuk harga termurah hingga harga termahal apa aja Bu? Berapa itu Bu kisarannya Bu? Dari harga termurah sekitaran 200-an sampai 750 katun sutra. Itu yang termahal ya Bu. Ya. Bu, boleh dijelaskan Bu jenis-jenis kain yang kita jual di sini Bu? Ya. Pertama ada yang katun prima, kedua ada sutra viskos, ada katun sutra, ada primissima. Berarti ada berapa itu Bu? 4 jenis kain. 4 jenis kain yang kita jual di sini ya Bu? Iya. 5 jenis, ada yang dolby juga ada. Bu, kenapa kita memilih jenis-jenis kain itu untuk diperjualbelikan di kita Bu? Karena selera orang kan berbeda-beda. Ada yang mau, oh bisa nggak saya mau dolby, bisa saya bilang. Kalau ini ada yang lebih ini lagi kan, kadang-kadang kan untuk oleh-oleh ada yang mau, oh yang lebih ini mana kainnya yang lebih enak supaya kita ngasih keluar gitu kan, ada di katun sutra gitu. Berarti kalau yang jenis paling mahal itu katun sutra ya Bu? Iya. Berapa? 700-an berarti Bu katun sutra? Itu dia satu set kain selendang, tapi kalau untuk itu dia 500-an, dari harga 500-an. Tergantung dengan motifnya ya. Balik lagi motifnya ya Bu, semakin susah motifnya berarti semakin mahal ya Bu? Iya. Bu, ada harapan khusus kita Bu untuk usaha UMKM ini Bu? Harapan saya dengan pemerintah setempat, semoga kami selalu didukung, UMKM itu selalu didukung. Kalau bisa kita ada event-event tertentu ya, di mana ya kita bisa ditampilkan ya, supaya orang luar juga tahu kalau di mana Bengkulu Selatan ini punya batik unggulan. Jadi kita di sini kan ada beberapa macam ada beberapa orang yang pengrajin batik ya di mana ini, semuanya hebat-hebat semua. Nah, kami berharap untuk pemerintah daerah, kalau di mana ada acara-acara apa gitu kan, kami mau ikut juga ditampilkan supaya orang-orang luar bisa tahu kalau di mana itu batik Sekundang sudah bisa ditonjolkan. Bu, kita kan berharap dengan pemerintah juga untuk bisa ditonjolkan ya Bu. Ya. Nah, kalau untuk saat ini Bu, kita sudah pernah tampil untuk batik kita ini Bu? Oh sudah pernah tampil kan pada waktu acara-acara tertentu kan, apa namanya kulit. Baik Bu, untuk batik kita ini Bu sudah pernah tampil di mana aja Bu? Kita sudah pernah tampil pada waktu ulang tahun pada waktu ada Mana Expo, waktu itu ada Mana Expo ya. Kita sudah tampil, udah itu pernah kita di ulang tahun Mana itu, waktu itu fashion show,
pada waktu ulang tahun Kejari. Nah, kita juga sudah ada pameran. Bu, ini kan selain tampil di kota Mana, apa kita sudah pernah tampil di luar, Bu? Seperti misal di Provinsi Bengkulu atau di mana? Kalau di luar itu kadang-kadang instansi misalnya ada acara itu dia bawa batik kita. Pernah ke Bali, pernah ke apa namanya itu di Jakarta, pernah ini pokoknya ini apa instansi yang membawa. Berarti kita sudah pernah ikut apa mereka yang membawa batik kita aja, Bu, instansi itu, Bu? Mereka yang membawa batik kita sudah dikenalkan di luar Mana. Berarti dia sudah emang datang berkunjung langsung untuk kita untuk izin ya, Bu, mempromosikan batik kita ya, Bu? Ya. Kalau per bulan itu kan tidak tentu ya. Ada pernah kita kalau seragam ada dalam sebulan itu kita mengerjakan ada seragaman 80 piece. Pernah ada yang 100 piece gitu kan. Nah, kalau sekarang kalau instansi itu kan dia per bidang. Ada yang 7 piece gitu kan. Nah, tapi untuk sebulan itu pasti aja keluar. Karena ada kadang untuk oleh-oleh orang kan. Ada karena saya jual juga di online kan, dari Facebook segala macam, mereka pesan lewat online. Bu, ini Bu sedikit Bu, selain jenis batik kan Bu, kita ada pilihan warna khusus tidak Bu di batik kita ini Bu, untuk ciri khasnya warna kita Bu? Kalau khusus kan warna kita memang warna pesisir, jadi warnanya agak-agak ngejreng gitu kan, warnanya warna terang gitu. Nah, jadi saya minatnya banyak yang pesan itu warnanya yang memang betul warna yang terang. Berarti kita lebih dominan warna terang ya Bu, Ya, untuk batik kita ya Bu? Kalau warna yang soft itu tergantung pesanan. Berarti kita juga menyediakan ya Bu untuk warna yang soft. Kalau ada pesanan kita bisa juga lakukan ya Bu? Ya. Awalnya karena hobi ya, karena kita nge-mix warna gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu saya itu yang ini pemacu saya untuk berusaha di batik ya. Jadi waktu itu kita setelah belajar itu, suami saya nanya sama saya, kamu serius? Katanya gitu kan. Iya. Tapi kalau saya tidak didukung, sepertinya saya itu apa gitu kan. Nah, jadi berusaha saya didukung oleh suami saya dengan mengikuti kami belajar di YouTube sebenarnya. Ya kan, Mbak? Berarti kita belajar otodidak ya Bu? Iya. Nah, selain belajar otodidak Bu, kita ada belajar lain Bu dari orang atau gimana Bu untuk membatik ini Bu? Berarti kita pernah ke Pekalongan ya Pak? Ya, berarti usaha kita ini benar-benar kita rintis dari awal ya Bu? Iya. Dari awal dan hingga kita bisa mencapainya di puncak seperti saat ini ya Bu? Oke. Bu, ada harapan bersama sang suami Bu dengan bisnis ini Bu? Harapan kita semoga batik Sekundang Lukis semakin lama semakin maju. Oke, Semakin dikenal di daerah lain selain daerah Bengkulu Selatan ya. Ya, tentunya harapan kami usaha ini mendapat dukungan dari masyarakat, pemerintah yang peduli dengan produk UMKM yang membawa keaslian daerah. Karena ini bisa mengharumkan nama kabupaten juga ya Pak, karena ini kan suatu UMKM mendasarkan batik kan, setiap daerah itu kan ada ciri khas utama batiknya kan. Jadi kita di Bengkulu Selatan ingin menonjolkan bahwa kita juga ada batik yang berciri khas itu kan, yang mempunyai lukisan daun talas itu ya Pak. Kita juga syukur memang ini digagaskan pemerintah. Jadi sebagusnya pembinaan itu berkesinambungan. Jadi ada pembatik-pembatik lain selain yang ada sekarang. Karena di Bengkulu Selatan ini cuma 3 pembatik, itu belum cukup sebenarnya untuk komunitas ini belum cukup. Berarti kita ada harapan pembatik-pembatik lagi ya Pak untuk bisa membuat komunitas di Bengkulu Selatan ini ya Pak. Kalau membuat komunitas itu sendiri perkiraan ada berapa banyak yang bisa membatik di kita Pak? 20. Karena sesuai dengan kalau kita
kita ingin menjadi binaan dari salah satu BUMN seperti dari bank segala macam itu, komunitas itu betul-betul minimal 20 orang itu yang bisa membatik itu. dengan tiga anggota sekarang tentunya sulit untuk mencapai apa yang dari rencana program pemerintahan. Berarti itu yang salah satu kendala kita sekarang ya Pak. Oke, baik, siap. Kalau ada pesan khusus kita Pak kepada pemerintah atau yang lainnya Pak untuk usaha kita ini Pak? Ya, diharapkan Kepeduliannya ya. itu terus membina, memberikan arahan, mungkin ada bimbingan yang lebih spesifik untuk memajukan ya produk-produk UMKM ini. Itulah tadi sudah kita lihat batik Sekundang Rukis ya Bu, sama Ibu Yeni, ini salah satu pemilik UMKM batik Sekundang Rukis di Bengkulu Selatan. Nah, beliau sendiri ini tadi sangat menarik karena ada ciri khas ya Bu, ada ciri khas khusus itu untuk batiknya sendiri. Boleh dijelaskan tadi Bu ciri khas batik kita Bu? Ciri khas kita batik Sekundang Rukis selain ada daun talas atau keladi, ada pakis, dia ada garis-garisnya. Nah, berarti garis gelombang itu ya Bu yang menjadi ciri khas tersendiri dari kita ya Bu. Karena kalau untuk daun tadi kan itu ciri khas makanan kita kan Bu. Oke, baik Tribuners, sekian laporan dari saya, terima kasih.